sih mau jadi orang pajak tuh? Mau banget. Halo guys, balik lagi bersama channel kita. Siapa sih? Yaitu Yadiri Yuno. Siapa aja orangnya? Sini aku sebutin. Ada Yasmin, ada Dia, Hai. ada Rifda, Hai. ada Yudhistira, dan saya sendiri selaku host yaitu Novi Monica. Di sini kita mau bahas apa aja? Di sini kita akan bahas tuntas. Apa sih pasal PPH 23 itu? Di dalamnya itu ada apa aja? Nah, di sini kita akan bahasnya. Tau gak sih guys, pas jalan kesini aku tuh sempat kepikiran. Jadi aku tuh kemarin tuh dapat proyek kecil-kecilan gitu loh. Nah, terus kan kalian juga sering dengar kan yang namanya potong pajak. Nah, di situ aku tuh baru sadar, oh ternyata ini wujud PPH 23. Ya gimana ya, agak nyesek sih. Tapi ada di negara juga kan. Selamat datang di dunia nyata, Yasmin. Makanya sebelum kita masuk ke kasus-kasus kelas kakap ini, kita harus clearin dulu nih dasarnya, biar kita juga nggak ngeblank gitu loh pas waktu bahas kasus-kasus yang lebih tinggi. Jadi kita bakalan kupas tuntas dulu apa sih pasal 23 itu. Nah, bener banget, karena PPH 23 ini itu sering banget disalah kaprahin gitu loh. Karena kan kayak ini kan langsung dipotong tuh dari rekening. Nah, buat orang awam itu kayak misalkan dia tuh nggak tahu kalau misalkan ternyata duit di rekeningnya kepotong tuh karena pajak gitu, dan dia bisa mikirnya kayak, kan tahu nggak sih yang ini apa sih, uang goib gitu. Iya, Gitu, kayak bisa aja kayak misalkan ibu-ibu gitu nggak tahu tiba-tiba kayak duitnya hilang gitu, uang goib. Nah itu jadi kayak kita bakal ngebahas itu. Nah, buat pengantarnya itu ada Dia. Coba dong kasih arahannya gitu, kayak biar kita semua tuh tahu gitu. Kayak ada masukan, oh ternyata pasal PPH 23 tuh tentang ini, oh pasal PPH 23 tuh tentang itu gitu. Coba dong Dia boleh minta tolong jelasin nggak? Oke, boleh. Jadi gini ya teman-teman. Bayangin PPH 23 itu kayak pajak penghasilan yang dikenakan penghasilan yang dikenakan atas penghasilannya gitu loh, berupa kayak modal, penyerahan jasa, atau juga kayak hadiah, terus penghargaan gitu. Nah, tapi kuncinya tuh satu ya, di luar yang udah dipotong PPH pasal 21 itu loh. Jadi kalau pasal PPH 21 itu kan urusannya sama gaji karyawan atau perorangan gitu kan. Nah, sedangkan kalau PPH 23 ini tuh mainnya di level yang transaksinya gitu loh. Jadi kayak badan perusahaannya gitu loh. Begitu. Iya. Nah, berarti kalau misalkan usaha, terus aku sewa kameranya dari usaha lain, nah itu berarti kan PPH 23 nggak? Ya. Jadi gini ya, PPH itu kayak objeknya itu dibagi dua kelompok besar gitu loh. Biar gampangnya, kayak kalau kamu mau inget gampangnya gini. Ada yang 15%. Nah, ini yang 15% tuh buat yang kayak enak-enaknya, kayak yang dividen, bunga, royalti, hadiah. Nah, ada lagi satunya itu yang kelompok 2%-nya. Nah, yang kelompok 2%-nya ini itu kayak yang buat jasa atau kayak sewa menyewa, tapi sewa menyewanya tuh selain dari yang bangunan sama tanah. Sewa tanah itu beda, nggak masuk. Nah, yang masuk itu kayak sewa mesin, sewa kendaraan, terus jasa konsultan, jasa gitu, kayak kamu desain yang kamu bikin itu, ya itu masih masuk ke dalam kelompok yang 2% ini ya. Gitu. Dan juga yang perlu kita garis bawah itu, sistemnya itu namanya withholding tax, yang artinya tuh si pemberi penghasilan alias pihak yang bayar. Kayak misalkan kita menang hadiah gitu, yang ngadain perlombaan itu tuh dia bakal langsung motong duit hadiah kita, terus kirim ke bank tujuan si pemenangnya. Jadi si penerima hadiahnya itu nerima bersih gitu loh, udah dipotong sama pajaknya. Nah, karena sistemnya itu titipan kayak gitu, akhirnya muncul banyak masalah dan merasa ini kan bukan jasa, ini tuh cuma jual beli barang, kok dipotong.
atau sebaliknya ini ini tuh bukan jasa biasa. Ini tuh royalti yang harusnya itu 15%, bukan 2%. Perdebatan definisi ini tuh yang bikin pengadilan pajak nggak pernah sepi gitu ya. Ramai terus ya berarti ya. Kayak Wah, menarik banget ya penjelasannya tuh. Berarti itu tuh ada mengklasifikasikan transaksinya ya dari jasa, modal, atau cuma talangan. Oke, sekarang kita udah dapet fondasinya ya teman-teman. Nah, di sini kita lanjut ke bagian yang lebih dalamnya gitu. Boleh kita sambil santai aja gitu ya. Kalian boleh sambil dimakan aja ya. Kita santai aja di sini. Aku juga lagi makan. Nah, kalian tuh pernah dengar nggak sih kayak kasus 500 gitu? Kayak, hah? Kok bisa sih? Gara-gara dana talang kok bisa sampai ke Mahkamah Agung? Bisa sekaku itu gara-gara apa sih? Dana apa? Jadi gini Nov, bayangin lo punya temen titip beli tiket konser seharga 1 juta. Pas temen lo transfer balik 1 juta pas, tiba-tiba ada orang datang bilang, Nov, lo dapat penghasilan 1 juta ya? Mana pajak jasanya? Nggak terima kan? Ya enggak lah, orang uang aku balik doang dan aku pun nggak ngambil uang 1% pun gitu loh. Nah malah rugi kuota pas aku ngambil pesen tiketnya. Nah, itu tuh ya. Di sinilah letak logika kaku yang sering muncul di lapangannya. Kayak secara logisnya kan kayak petugas pajak itu ya dilatih buat kayak ngeliat arus uangnya gitu loh. Kayak begitu ada uang masuk tuh pasti langsung dikaitin sama penyerahan jasa. Terus langsung kayak ini nih objek pajaknya gitu. Ini nih bisa buat target buat bayar pajak gitu. Nah bener banget. Nah kalau gue juga di posisi kayak gitu tuh kayak bakal teriak gitu. Kayak enak aja gue udah keluar tenaga, keluar duit. Ya masa kayak dapat untungnya dari mana gitu loh. Ya coba kronologinya gak kayak gitu. Iya kan? Jadi gini, di kasus Meratus Line pada tahun 2017, perusahaan ini tuh melakukan pembayaran biaya pelabuhan untuk pihak ketiga, yaitu kliennya. Intinya Meratus tuh cuma nombokin dulu uangnya, lalu nanti ditagihkan ke klien dengan nilai yang sama persis, tapi maksudnya tanpa markup gitu. Tapi DJP menganggap itu tuh cuman jasa perantara doang yang harusnya dipotong PPh 23 sebesar 2%. Nah, DJP itu berargumen bahwa Meratus terlibat dalam proses transaksi antara klien dengan pihak pelabuhan. Jadi dianggap ada unsur jasanya. Kayak sama aja kayak tadi konser itu kan. Iya betul. Kayak pasti langsung jadi target pajak nih, gitu Iya, target bener. pajak gitu kan. tapi tuh ya kan kayak misalkan masalahnya itu sering kan itu perusahaan itu males gitu dibayar administrasinya. Kayak kalau misalkan di masa 500 ini itu kan nyatet uang masuk itu sebagai revenue atau pendapatan di laporan laba rugi. Ya jangan salahin orang pajaknya kan. Secara akuntansi itu kalau ditalangin harusnya tuh masuknya ke piutang bukan ke pendapatan, karena kan itu bukan duitnya mereka gitu loh, dia sama aja kayak kredit gitu kan. Iya. Jadi ya Iya sih benar ya. Iya. Oh jadi gara-gara salah nyatet di pembukuannya ya bisa dianggap jadi penghasilan yang wajib pajak gitu. Yes, tepat banget yes. Jadi kayak itulah kenapa aku tuh kayak selalu bilang kan kayak kebenaran formal yang itu tuh penting banget gitu. Jadi perusahaan itu pencatatannya tuh harus benar-benar benar gitu loh, kayak benar kata Rifda. Karena kalau masuknya langsung ke pendapatan bukan ke piutang itu tuh kayak si pihak pajak tuh langsung ini nih masuk ke pendapatan gitu loh. kayak korupsi nggak sih ya? Langsung ini ya. Berarti kuncinya tuh ada di invoice-nya ya. Kalau Iya. kita ada invoice-nya berarti kayak masalah Meratus ini udah clear gitu. Karena talang aman asalkan ada buktinya. Nah, coba kita beralih ke kasus yang baru, Kak. Yang lebih hot gitu ya. Nah, itu kasus tentang Andro. Adaro. Ya. Oke. Ini yang lebih unik nih. Di kasus Adoro pada tahun 2020, perusahaan ini tuh beli batu bara di kontraktor secara kontrak tapi. Nah, ini tuh
adalah jual beli barang, tapi DJP melakukan bedah harga. Mereka berargumen bahwa di dalam harga beli batu bara tersebut ada jasa pengerukan, jasa pengangkutan, dan jasa penambangan yang terselubung gitu. DJP itu mau memisahkan elemen jasanya dengan mengenakan PPh pasal 23 sebesar 2% atas elemen jasanya tersebut. Wah gila. Kalau gitu pas aku beli roti di toko nanti tukang pajaknya bilang beli roti nggak kena pajak. Tapi jasa manggang rotinya kena 2%. Berarti nggak keluar dong kayak gitu. Ya, semuanya dipajakin. Semuanya dipajakin gitu. Beli kacang aja ada pajaknya kan. Itu analogi yang cerdas banget sih. Kayak tapi ya secara logikanya nih, kayak DJP itu kayak mencoba menerapkan gitu loh, kayak asas substansi over formnya. Jadi kayak mereka tuh mau lihat nih kayak seberapa substansi kegiatannya, kayak misalnya kayak masalahnya tuh apa gitu loh. Kalau barangnya udah jadi kayak komoditas gitu yang diperjualbelikan kayak secara utuh kan. Nah, yang nggak bisa lo bedah-bedah lagi unsur pembentukan harganya. Jadi kayak ya gitulah, ngerti sendiri aja lah. Iya. Mau nanya deh, emang boleh ya kalau barang kayak gitu tuh bisa dibedah-bedah di harga jual belinya? Ya itu tadi perdebatannya kan, kayak sampai ke meja hijau itu kayak Iya. kenapa gitu loh. Jadi tapi akhirnya tuh hakim tuh mutusin buat Adaro ini kalau kontraknya adalah jual beli barang, kayak jual beli barang yang jadi itu, kayak kita nggak boleh nih berasumsi mencari-cari unsur jasa di dalamnya, kayak karena itu kan masuknya berarti manufaktur kan. Nah kayak koleksinya tuh waktu itu nggak main-main, sampai 153 miliar. Itu angka yang fantastis. Wah gila, gede banget sih angkanya sampai miliaran kayak Gak gitu. bayangin gitu kan. Makanya kan aku tuh udah ngingetin ya soal kontrak nih. Kadang klien tuh maunya tuh kayak cepet aja gitu loh. Nah terus kalau nggak dipisahin mana harga barang dan mana harga jasa dipasang itu di kontrak atau invoice, bisa-bisa total seluruh kontrak dipotong 2%, itu tekor di arus kasnya, termasuk tekor di kitanya juga. Aduh, dengerin udah kayak masalah tekor kayak gitu tuh kayak itu pusing banget gak sih? Iya. Gitu ya. Ya makanya ketidaktahuan itu tuh mahal banget. Nah justru itu kita makanya ngebedah di situ biar kita tahu gitu hukum-hukumnya, biar nggak bingung gitu. Kayak ada payung buat gitu hukumnya. Yudis nih anak pajak kan dia, di antara kita nggak ada yang masuk tax center. Iya. Boleh dong jelasin dong. Iya. Yudis. Ada kasus apa aja sih ini kayak masalah pajak itu? Oke, ada kasus Wijaya Karya atau Wika pada tahun 2018. Nah ini tuh sengketa soal klasifikasi jasa teknik versus jasa konstruksi nih teman-teman. Nah DJP itu bilang jasa teknik kena PPh pasal 23, tapi Wika bilang itu jasa konstruksi kena PPh final doang. Iya. Nah, selisih tarif dikit aja, kalau proyeknya triliunan, itu selisihnya bisa buat beli satu perumahan loh. Gila sih. Wow. Iya, kayak what the hell gitu Iya. sampai Itu duit kapannya. pajaknya berarti buat apa kan? Ya itu kita nggak tahu Iya. ya, karena ada ininya sendiri dari pemerintah Apa? mungkin. Iya. Tapi aku makin sadar sih, pantesan ya orang-orang pajak sama akuntan yang gajinya gede itu mikirin satu kata itu, reimbursement sama jasa aja namanya ngalahin sinetron ya. Iya. Oh my God. Emang kalau masalah duit tuh emang ngaruh banget Iya. gitu ya. Iya. Oh Kayak my God. bener-bener panas ya. Iya. Betul. Oke, tadi kan kita udah bahas tentang soal sengketa barang sama jasa tuh tarifnya sekitar yang 2%-nya. Nah, sekarang kita masuk ke zona yang lebih menariknya gitu, guys. Yang di PPh pasal 23. Nah, yang zona abu-abunya, kenapa aku bilang yang kayak masih abu-abu antara hitam sama putih? Karena kita lompat dari 2% ke 15% itu naiknya 7 kali lipatnya, guys. Iya. Oh, Bentar, 15% itu mah
bukan dipotong lagi nggak sih namanya, itu mah dipalak. Emang ada potongan sampai segede itu? Iya, karena Ada. itu tuh juga Ya, ya itu kan. Itu kan. Nah, di situ kita kan bahas gitu loh. Gimana sih? Boleh dong. Boleh dong, boleh Boleh dijelasin. jelasin dong. Jadi gini nih ya, kayak itu tuh sama aja namanya kayak royalti. Jadi kayak ada masalah kan, kayak nah masalahnya tuh kayak ada batas antara jasa teknik sama royalti. Itu tipis banget perbedaannya, kayak setipis tisu lo bagi dua gitu. Nah di sini tuh letak ketegangannya antara wajib pajak sama pemeriksaan. Gitu. Nah, buat gambarannya betapa tegangnya area ini nih, kita harus bedah kasus Toyota Motor Manufacturing pada tahun 2020. Toyota. Nah, Toyota itu tuh bayar apa yang mereka sebut bantuan teknik ke pusatnya di Jepang. Mereka tuh potong pajak jasa PPh 26 atau 23 karena nganggap itu tuh cuma kerja biasa, kayak konsultan datang kasih saran doang. Jadi kayak datang Kayak ini ya, ngomong kayak editor terus ya. pulang gitu lah ya. Oke. Tapi orang pajak kan pasti nggak setuju ya. Aku tuh pernah ingat nih, pernah baca gitu putusannya itu. Kalau orang pajak itu bilang kalau itu tuh bukan pajak biasa gitu, itu tuh jasa yang biasa. Yang kamu beli itu adalah know-how atau rahasia dagang. Aku juga baru tahu sih itu, baru tahu kemarin pas baca. Jadi kita sama belajar bareng. Tunggu deh, Dak. Kayak emang apa sih bedanya gitu? Kan aku bayar orang tuh buat ngajarin aku masak. Itu kan termasuk dia jual jasa dong. Nah, kok bisa sih itu kena royalti tuh? Jadi gini ya perbandingannya. Kalau kamu bayar koki buat datang ke rumah kamu dan dia masak barang kamu, Iya. itu baru jasa. Tapi kalau kamu bayar koki dan kamu boleh pakai resep itu buat jualan, itu namanya royalti gitu. Bedanya ada di Transfer kok nggak Oh. punya nggak sih? Iya, kayak iya kan. iya. Kamu nggak terima nggak sih kayak resepnya kamu nih dijualin rame, terus kayak kamu udah tahu gitu itu resepnya kamu, tapi dia tuh nggak bilang gitu kalau pakai resepnya buat jualan ya. Iya. Penting jual sendiri aja kayak dimaling gitu ya. Iya, kayak dimaling rasanya. Iya. Oh gitu. Ada kasusnya tau yang bebek carok. Itu Oh iya. Iya kan? Bebek Oh, carok. yang masalahnya yang resepnya ini tuh abdi. Iya. yang chef itu kan? Iya kayak ya itu juga sih sama kayak kasus di Toyota, kayak Mahkamah Agung itu kayak setuju gitu loh sama si DJP ini, kayak mereka lihat ada transfer teknologi yang gak dimiliki orang lain nih, kayak hasilnya apa? Ya Toyota harus bayar gitu loh selisih pajak 13% itu, kayak dari yang 2% ke 15% plus denda yang jumlahnya pasti bikin kita pusing banget. Oh my god. Kayak kita bener-bener nggak bisa membayangkan itu deh kayaknya. Wah, ngeri banget ya. Nah, misalkan aku nih punya startup, nah terus aku bayar orang luar buat benerin codingnya, itu jasa tuh itu jasa atau royalti ya? Nah, jangan sampai aku bangkrut gara-gara salah potong. Nah itu dia ya. Kalau dia cuma benerin bug doang nih, kayak ya itu jasa gitu. Tapi kalau dia kasih kamu algoritmenya, kayak rahasianya, kayak dia bener-bener ngasih tahu intinya permasalahannya, terus kayak kamu simpen gitu loh sebagai aset punya kamu sendiri, kayak itu tuh bisa jadi ke royalti. Makanya kayak yang aku bilang tadi kan, kayak ini zona abu-abunya di sini, kayak banyak perdebatannya, kayak bisa debatnya kayak berhari-hari, kita cuman buat nentuin satu transaksi ini tuh masuknya kemana gitu loh, ke royalti kah atau ke jasa, karena perbedaannya tuh tipis banget kan, kayak mungkin kalau orang awam itu ngeliatnya kan sama aja, kita cuman minta ini doang. Nah tapi kayak ibaratkan kalau di ini kayak ada hak patennya gitu loh. Kok jadinya makin tensi ya?
Dan kayak aku mau nanya deh, kan kamu sebagai akuntansi nih, kayak yang paling deg-degan gitu loh, kayak lihat kontrak yang kayak gimana sih, yang nggak jelas gini atau kayak gimana gitu. Aku mau cerita ya, kalau aku tuh kayak sering banget gitu loh, kayak aduh Cekcok. cekcok gitu sama orang yang datang ke aku, atau enggak kayak tim operasional. Nah, mereka itu sering banget bikin kontrak, itu judulnya kayak jasa konsultasi, tapi di dalamnya ada kata-kata pihak pertama memberikan lisensi penggunaan formula. Begitu aku baca tuh ya kata lisensi itu, kayak aku langsung kayak teriak gitu, kayak ganti bahasanya gitu, atau kita siap-siap setor 15% karena bisa aja dari satu kata itu bisa ngaruh ke semuanya gitu loh. Karena harusnya kan 2% kan. Nah, karena itu ada lisensi itu jadinya ke 15%. Iya, kayak satu kata aja tuh maknanya kan beda-beda gitu loh. Tapi emang bener sih Rifda, kadang tim lapangan tuh mau praktisnya aja gitu. Mereka tuh nggak sadar satu kata lisensi atau hak eksklusif itu tuh magnet buat orang pajak ya buat datang gitu. Berarti pinter ya orang Iya. pajak tuh ya. Ntar lagi tuh mencari cowok. Iya. Berarti kita tuh kalau jadi kita tuh harus benar-benar jadi detektif kata ya kalau baca kontrak tuh. Iya dong. Ya bukan cuma detektif ya, tapi punya harus insting gitu, harus hati-hati banget. Nah, Harus kayak benar teliti ya. Nah betul, dari denger cerita yang Toyota tadi kan aku jadi kayak mikir gitu, kayak perusahaan segede itu kok bisa sih kecolongan gitu loh. Klarifikasi apalagi yang baru mau belajar gitu ya. Makanya Nok, kan aku pernah bilang kan kayak pesan logisnya itu adalah jangan pelit buat konsultasi di awal nih, kayak tanya-tanya aja nih, jangan sampai kita pas datang tengah-tengah sok tahu sok ngide gitu loh, kayak mending debat sekarang gitu loh di studio atau di kantor daripada debatnya nanti kan di pengadilan pajak. Ya rugi dong kita, karena di pengadilan kan kalau lo udah kalah di definisi lo kalah di angka. Gila sih, kayak kita bahas tuh dari dana kalangan yang 500, yang 0% kan jasa Android yang 2%, sampai jebakan tuh ya yang tentang royalti yang 15% tuh. Nah, kayak rasanya tuh kayak circle kita itu Ini tuh apa ya? Aku nggak bisa baca lagi nggak apa-apa. ini kenapa suara nggak sih? Enggak, itu kebuka. Dia Ayo. kayaknya abis Bibi baca ini aku nggak usah langsung ini nggak sih? Udah aja di skip gitu Iya, loh, langsung langsung gitu aja. aja. Ayo tapi belum Belum. selesai tadi. Ini satu lagi. Ayo. Closingnya. Gila, kayak bener-bener sih kita bahasnya dari dana kalangan yang 0%, terus jasa Android yang 2%, terus kayak jebakannya tentang royalti yang 15% itu kayak rasanya dari circle kita tuh kayak di rumah juga pada sibuk gitu, kayak cek kontrak mereka masing-masing nih, habis denger ini nih kayak dokumennya tuh lihat kayak ini tuh tentang royalti atau lisensi tuh ada enggak gitu, karena itu tuh ngaruh banget buat kita nanti buat bayar ke orang pajaknya guys. Langsung ini langsung aku cek, jangan sampai Langsung ditentang dicek dulu ya. sama orang, jangan sampai kena royalti nih. Tuh. Karena salah sedikit, karena sedikit langsung bedanya itu Iya, loh, nyampe betul. 13%, harusnya bayar 2%, kita Betul. bayar 15%. Bayangin 15% uangnya sebanyak apa? Kayak perbedaannya sejauh itu ya. Kayak Oke. oke, kita tarik napas semuanya. Gila, kayak rasanya baru keluar dari apa gitu ya. Nah, gua kayak gelap gitu, tapi kayak ujung-ujungnya kita tuh jadi tahu gitu ya tentang Iya. pajak kayak 5%, ya apa sih 2%, 0% sampai 15% tuh kayak itu tuh ada pencerahan buat kita nggak sih? Kayak jadi kita tuh punya ada ilmu ketahuan gitu, kayak dari hukum-hukum pajak sendiri tuh. Ya nggak sih? Iya, benar banget. Bener sih. Tadinya nih otak aku yang kayak kabel kusut ini jadi lebih ada pencerahan ya setelah mendengar penjelasan dari dia, Rifda sama Yudis. Nah jadi aku tuh nggak takut lagi gitu loh untuk sama pajak PPh 23 ini, asal aku tuh punya senjata administrasi yang benar ya. Nah, cakep. Sebelum kita bener-bener nutup nih ya, balik ke realitanya, skripsi atau kerjaan, kayak gue pengen
dia tuh sebagai kamus berjalan kita hari ini kasih rangkuman singkatnya biar sobat circle ya di Riuno ini bisa tahu gitu rangkuman dari pembahasan kita tuh, kayak biar nggak di tengah-tengah jalan. Silakan dia boleh dipandu dari rangkuman yang kita bahas tadi. Harus banget dia nih, oh my god. Oh iya dong, karena kan Iya dari dong, tadi. pastinya, heeh. Iya. Yang udah ngasih penjelasan yang Oke, kalau kita bungkus nih ya, bungkus. obrolan kita selama ini dari tadi nih kayak menurut aku kayaknya ini bisa kebagi jadi 3 poin nih, biar buat orang-orang kayak yang mungkin males dengerinnya bisa langsung skip, langsung tiba-tiba di akhir gitu loh. Jadi 3 poinnya aja nih. Oh jadi boleh di skip ya kak ya Jangan. videonya. Jangan. Jangan. Tapi kalau mereka tahu video ini kan mereka udah nonton dari awal nggak sih? Oh, iya. Terus nggak mungkin kan mereka tiba-tiba tahu ada di sini. Oh Iya kan? betul. Nah, oke. Jadi kayak ada 3 poin ninjanya yang harus kalian pegang masalah PPH 23 ini. Jadi yang pertama itu kenali dulu siapa lawan bicara kamu gitu kan. Nah, terus kayak PPH 23 itu soal transaksi modal dan jasa antar badan usaha kan. Kalau tarifnya 2% itu biasanya jasa dan sewa. Nah, kalau yang 15% itu kayak buat dividen, bunga, dan si horor yang tadi, yang royalti itu. Justin Bieber. Oh iya, dia jual album ya yang negara. Dia bisa nyanyi lagu Iya. Itu YouTube-nya premium ya. Iya. Jadi baru 1 ya. Nah, yang kedua ini kita benar-benar harus banget hati-hati sama label di kontrak. Kayak yang tadi, jangan asal tulis. Ingat kasus ada apa tadi? Ada Ro sama Toyota kan. Kayak bedah transaksi lo itu kayak sejak awal gitu loh. Jadi kayak benar-benar yang ini tuh murni beli barang, jasa, atau ada transfer ilmunya juga yang rahasia gitu loh di dalamnya. Jangan sampai kayak ada pihak yang ngerasa kalau ini terus jadi lapor ke Mahkamah Agung kan nanti kita jadi kena royalti lagi kayak tadi. Iya sih, Itu benar. pajaknya itu loh, ya ampun nggak kuat deh. Aduh. Mungkin 1 poin lagi itu kita serahkan ke Rifda deh. Rifda, Iya, dari boleh. kamu apa dah? Iya gimana dak? Kalau dari aku itu jangan lupa bukti potongnya itu loh. Buktinya itu harus kalian simpen gitu loh, karena di akuntansi PPH 23 itu aset gitu, yaitu pajak dibayar di muka. Jangan sampai hilang gara-gara administrasi berantakan, kayak kalian struktur kayak faktur itu gak disimpan dengan baik gitu, itu malah jadi berantakan gitu loh. Nah, jadi ada aplikasi yang namanya tuh EduPort, itu buat mempermudah gitu loh. Gitu. Jadi zaman sekarang tuh ada aplikasinya ya. Ada namanya EduPort. Jadi kayak gak ada apa ya, itu namanya tuh nggak ada alasan lagi buat kamu males. Kamu Dan- tinggal Oke, dan tambahin sedikit dari sisi hukum ya. Ingat pelajaran dari Meratus tuh yang tadi yang kita bahas. Selama kita transparan, punya invoice asli dan nggak ada margin tersembunyi di biaya talangan. Nah, kita tuh punya posisi kuat buat bela diri di depan pemeriksaan. Dan jangan takut sama pajak. Takutlah kalau kita nggak punya dokumentasinya. Tuh dengerin, dokumentasi adalah kunci guys. Gila sih, kayak kunci. Aku tuh bangga banget sama tim ya di Riuno ini. aku juga Kayak apa ya, kayak kita tuh berhasil gitu, kayak berubah topik yang tadinya bikinnya tuh kan terus kayak kita panas gitu gara pajak yang 0, 2, terus 15% tuh kayak bener-bener kayak oh jadi ini ya, kita tuh jadi lebih tahu gitu ya gak sih? Iya, bener banget. Kita sama-sama belajar. Iya. Kayak jadi kita nongkrong nggak asal nongkrong doang Iya, ya. betul. Ini kita sambil makan,
sharing. Oh my god. Bener banget itu. Terus juga aku jadi ngerasa pajak itu sebenarnya logika yang dikasih aturan aja ya. Kalau logikanya dapat, aturannya jadi lebih masuk akal. Bagus tuh ya. Kayak berarti podcast kita kali ini tuh kayak berhasil gak sih? Kayak bikin kita tuh lebih waspada gitu tentang bukti-bukti, apalagi kan tadi tentang dokumentasi kan yang dijelasin tuh itu wajib. Nah, kata Rifda sendiri kan tadi dokumentasi itu aset buat di akuntan. Nah, makasih ya sebelumnya kayak buat kalian semuanya. Aku makasih buat dia, Rifda, Yudis, tentunya sama Yasmin ya guys ya, karena bisa ngebantu aku, bantu bimbing podcast kita kali ini. Sama Novi. Sama-sama. Ini kita Sama-sama. biasanya kalau masuk ke vlog Novi itu kita kalau lagi jalan-jalan Iya, ya. betul. Jadi kita tuh main apa? Kita diajak buat ngupas masalah PPH 23 ini guys. Jadi kayak Betul. kita sama-sama ikut seneng, sama-sama belajar juga kita di sini. Kayak aku benar-benar dapat informasi banyak juga dari Rifda, dari Yudis masalah perpajakan ini. Ya, kalau satu pesan buat kalian, jangan lupa disiplin pajak ya. Entah itu pajak yang tadi dibahas sama pajak kalian sendiri kayak motor, itu rumah, tanah, biar pajak guys. Itu juga buat kita sendiri, buat infrastruktur ya walaupun begitu. Biar Biar begitu jalan-jalan lah. biar pada enak. Itu kan dari Uang kita pajak juga ya, itu. uang pajak gitu. Kalau di korupsi itu urusan urusan Itu mereka. urusan mereka ya guys. Yang penting kita harus tahan bayar pajak. Kalian Kita- pernah kita- kepikiran gak sih mau jadi orang pajak tuh? Mau banget mau. Bapak aku nyuruh aku buat jadi orang pajak, tapi jujur kayak pusing ya karena benar-benar banyak banget pasal-pasal yang harus kita pelajarin. Pak Budi maaf. Anak-anakmu ini sangat lelah dengan perpajakan ini. Nah, buat kalian yang mau belajar tentang pajak, nah jangan lupa ikuti episode dari circle kita yaitu Yadi Riyuno. Dan gak kalah seria kita akan lanjut nanti ke episode-episode sebelumnya, kita nanti bahas apa aja, kita tunggu ya. Selanjutnya tuh kayak kita dari tim Jadi Riyuno. Riyuno pamit undur diri. tetap teliti, taat, dan